Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan operasi aljabar pada bentuk akar ya, sebagai kelanjutan dari seri belajar eksponen atau belajar bentuk perpangkatan atau bilangan berpangkat ya. Oke, silahkan untuk bisa disimak dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan topik kali ini bisa kalian pahami dengan mudah ya. Oke, pada operasi aljabar bentuk akar, yang pertama kaitan dengan proses penjumlahan dan pengurangan ya. Untuk kita bisa melakukan proses penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar, tentu perhatikan penjumlahan dan pengurangan berikut ya. Misalkan dalam bentuk aljabar ada 3x tambah 2y tambah 5x tambah 7y. Tentu untuk bisa menjumlahkan ini, suku-suku sejenisnya itu yang bisa kita jumlahkan. Sehingga kita kelompokkan nanti 3x dan 5x, 2y dan 7y ya. Nah, kemudian kita faktorkan 3x plus 5x ini nanti 3 tambah 5 kali x, 2y tambah 7y, 2 tambah 7 dikali y. Nah, sehingga nanti kita dapatkan 3 tambah 5, 8x, 2 tambah 7, 9y. Kalau kalian sudah bisa paham, nanti dari baris pertama sudah bisa langsung dituliskan ya. 3x tambah 5x itu 8x, 2y tambah 7y, 9y. Contoh berikutnya misalkan 7p tambah 5q dikurangi 3p dikurangi 4q. Nah, kita kumpulkan ya. Suku-suku sejenisnya 7p dikurangi 3p, kemudian 5q dikurangi 4q. Nah, nanti p dan p ini bisa kita operasikan. 7 dikurangi 3 kali p ditambah 5 dikurangi 4 kali q. 4p ditambah q ya, sorry. Ada koreksi. Ya, ini ditambah Q ya. Jadi 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1Q ya. Oke, atau mungkin dari 7P dikurangi 3P itu bisa langsung 4P, 5Q dikurangi 4Q, 1Q ya. Bagaimana kalau kita operasikan pada bentuk akar? Nah, sebagai contoh 5 akar 2 ditambah 2 akar 2. Ini sama-sama akar 2 ya. Ibaratnya ini X-nya 5x tambah 2x gitu ya. Nah, sehingga nanti 5 ditambah 2 akar 2 ya. Sehingga kita peroleh 7 akar 2. Contoh berikutnya misalkan 7 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Nah, taruhlah akar 5 ini y, ini y. Berarti 7 dikurangi 3y gitu ya. Atau 7 dikurangi 3 kali akar 5. Sehingga 4 akar 5. Kalau kita tarik sebuah simpulan nanti, kalau ada bentuk akar A akar C ditambah B akar C, maka nanti A ditambah B akar C ya. A akar C dikurangi B akar C, A dikurangi B akar C. Dengan catatan A, B, C, himpunan bilangan real, C-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Oke, sekarang bagaimana kalau bentuk perkalian? Ya, kita beri contoh dulu, misalkan akar 2 dikali akar 5 ya. Ini sama dengan akar 2 dikali 5 atau akar 10. Berikutnya akar 3 kali akar 7 berarti akar 3 dikali 7 atau akar 21. Berikutnya kalau akar 2 dikali 3 akar 5 ya. Nah, nanti 3 dikalikan 1 di sini, akar 2 dikali akar 5. Berarti 3 kali akar 2 kali 5 ya. 3 kali akar 10, 3 akar 10. 5 akar 7 kali akar 5 akar 3 kali akar 7. Nah, 5 kali 1 5, akar 3 kali akar 7 ya. Sehingga diperoleh 5 akar 21. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 akar 3 dikali 5 akar 2? Nah, nanti 2 dikalikan 5, akar 3 kali akar 2 ya. 2 kali 5 tentunya 10, akar 3 kali 2 akar 6, 10 akar 6. Oke, contoh berikutnya 4 akar 7 kali 3 akar 5. Nah, 4 kali 3 kali 7 akar 7 kali 5. 4 kali 3 12, 7 kali 5 35. 12 akar 35.
Sehingga secara umum kalau ada bentuk A akar C dikali B akar D, nah nanti A dikalikan B, ya, akar C dikali D. Oke, bisa dipahami ya. Jadi akar C dikali B akar D, A kali B kali akar C kali D. A, B, C, D, himpunan bilangan real, C, D lebih besar sama dengan 0. Berikutnya bentuk pembagian. Nah, contoh sederhana, misalkan akar 100 dibagi akar 25. Nah, berarti nanti menggunakan sifat di sebelumnya akar 100 dibagi 25. Ya, atau kita kerjakan sendiri, akar 100 itu 10, akar 25 itu 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Bentuk ini juga bisa kita kerjakan dengan kita masukkan ke dalam akar ya, akar 100 dibagi akar 25. Nah, seperti ini. Akar 100 dibagi 25. 100 dibagi 25 4 ya, berarti akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Contoh berikutnya, akar 81 dibagi akar 9. Akar 81 sendiri adalah 9, akar 9 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Atau kita kerjakan masuk di dalam akar. Akar 81 dibagi 9. Akar 81 dibagi 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga secara umum kalau ada bentuk akar A dibagi akar B sama dengan akar A dibagi B. Atau kalau disajikan dalam bentuk pecahan, akar A per akar B sama dengan akar A per B. Bisa dipahami ya? Oke, very easy. Tentu dengan AB, himpunan bilangan real, A, B lebih besar dari 0 ya. Oke, berikutnya perpangkatan ya. Akar 5 pangkat 3. Nah, berarti dengan definisi pangkat berarti nanti perkalian akar 5 sebanyak 3 kali ya. Sementara akar 5 itu 5 pangkat setengah. Oke, ini berarti nanti 5 pangkat setengah dipangkatkan 3. Ini bentuk sajian yang lain ya. Akar 5 itu 5 pangkat setengah. Tentu dikalikan 5 pangkat 3 per 2. 2 akar 3 pangkat 4 berarti perkalian 2 akar 3 sebanyak 4 kali. Akar 3-nya sendiri 3 pangkat setengah ya. Berarti 2 kali 3 setengah, 2 kali 3 pangkat setengah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Berarti nanti 2-nya pangkat 4, 3-nya pangkat setengah dipangkatkan 4 ya. Berarti 2 pangkat 4 kali ya 3 pangkat 2 ya. Nah, secara umum kalau ada A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M dikali N. Sekarang coba kita terapkan di beberapa permasalahan berikut. Sederhanakan operasi aljabar bentuk akar berikut. Yang pertama, akar 18 ditambah akar 50 dikurangi akar 72. Tentu akar 18 bisa kita wakili dengan perkalian yang salah satunya bisa ditarik akarnya. 9 ya, 9 kali 2. Kemudian kalau 50 salah satunya bisa ditarik akarnya ya 25. 25 kali 2 72 berarti ya 36 kali 2. Oke. Akar 18 2 kali 9 di akar ya. Akar 50 akar 2 kali 25. Akar 72 akar 2 kali 36. Sehingga nanti akar 9 itu 3, ini 3 akar 2, 5 akar 2, 6 akar 2. Oke, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 dikurang 6 akar 2. Nah, bisa kita gunakan bentuk faktor 3 tambah 5 dikurangi 6. 8 dikurangi 6, 2. Berapa? 2 akar 2. Oke, yang kedua, akar 32 dikurangi 5 akar 8 ditambah 3 akar 2. Oke, akar 32, ambil yang satunya bentuk akar, bisa diakarkan. Nah, 16 ya, 16 kali 2, 8 nanti 4 kali 2. Oke, 2 kali 16 5 akar 2 kali 4 plus 3 akar 2. Akar 16 4, ini berarti 4 akar 2. Akar 4 ini 2, 2 nanti kali 5 10 ya. Sehingga diperoleh 4 akar 2 dikurangi 10 akar 2 plus 3 akar 2. Nah, dengan mudah kita bisa hitung 4 dikurangi 10 ditambah 3. 7 dikurangi 10 negatif 3. Negatif 3 akar 2 ya. Contoh yang ketiga, sekarang bentuk perkalian ya. Akar 24 kali akar 27 kali 3 akar 2 ya. Nah, kita buat sederhananya dulu. Akar 24 itu 6 kali 4. Akar 27 akar 3 kali 9. Ini nanti 2 akar 6, 3 akar 3 ya. Oke.
Nah, sekarang berarti nanti 2 dikali 3 dikali 3, akarnya dikalikan. Ya, 2 kali 3 kali 3, ini 6, akar 6 kali 3 kali 2. 2 kali 3, 6, 6 kali 3, 18. Nah, tentu ini akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Ya. 18 kali 6, 108. Sekarang bentuk pembagian. 7 akar 9 dibagi 4 akar 3 dibagi akar 3. Oke, 7 akar 9 itu bentuknya bisa kita faktorkan ya. Nanti 7 dibagi 4 dibagi 1, akar 9 dibagi 3 dibagi 3 ya. Ini karena operasi pembagian itu urut ya, dari kiri ke kanan operasinya ya. 7 bagi 4 bagi 1, akar 9 bagi akar 3 bagi akar 3. Oke, ini berarti 7 per 4, 9 dibagi 3, dapat 3, dibagi 3 dapat 1. Berarti 7 per 4. Soal nomor 5, ya 3 plus akar 5 kali 3 min akar 5. Nah, tentu nanti bisa kita kalikan. 3 kali 3, 9. 3 kali min akar jadi nanti 3 dikali 3 kali min akar 5, akar 5 kali 3, dan ini kali ini ya, sehingga kita peroleh 3 kali 3, 9, 3 kali min akar 5 ini dulu ya, min 3 akar 5, akar 5 kali 3, 3 akar 5, akar 5 kali min akar 5 nanti, sehingga diperoleh 9 karena ini habis ya, 0, min akar 5 kali akar 5 berarti akar 25 atau 5. 9 dikurangi akar 25, 9 dikurangi 5 sama dengan 4 ya. Oke, terakhir bentuk perpangkatan ya. Ini berarti sama dengan perkalian berulang dari akar 2 plus 3 akar 3. Ini berarti ini kali ini dikalikan ini kali ini, dan ini dikalikan ini ya. Kita peroleh akar 2 kali akar 2 itu 2, akar 2 kali 3 akar 3 berarti 3 akar 6, 3 akar 3 kali akar 2 3 akar 6, 3 akar 3 kali 3 akar 3, 3 kali 3 9, akar 3 kali akar 3 3, 9 kali 3 27 ya. Oke, berarti nanti kita dapati ini 3 akar 6, 3 akar 6 ya. Berarti 6 akar 6, 2 dan 27 nanti ya. Oke, 29 ditambah 6 akar 6. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.